Jadi Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Jadi beliau ini dipanggil dengan Abul Abbas. Ada yang mengatakan Aba Yahya, Abul Abbas, karena ada dalam satu riwayat beliau ini memiliki satu orang anak namanya Abbas, maka diberi gelar dengan Abul Abbas, bapaknya Abbas. Beliau ini memiliki istri 15 istri. Makanya sahabat Nabi itu banyak-banyak bininya. Ya, memang dianjurkan seperti itu. Kita tengok daripada Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tapi tidak dipakai sekali 15, enggak. Pernah menikah 15 kali menikah. Ya, sama dengan siapa yang menikah sampai 300 kali itu? Sayyidina Hasan. Kemudian siapa lagi yang menikah sampai 200 kali? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Mughirah bin Syu'bah. Oh, tu menikah sampai 200, mungkin tak tekan orang nama bini ke alin tu. Ya, tapi entahlah ya, nak tahu kita ya. Dalam riwayat menikah mati, menikah cerai, menikah mati, menikah cerai, menikah lagi, mati, menikah lagi, mati, menikah lagi, sampai 15. Kalau 15 ini, kalau di kampung kita, di tempat saya ada satu bapak tu, ya panjang juga umur bapak tu. 87, 88 ada umur bapak tu. Itu pernah menikah, ketika kami hitung istrinya, jandonya lah tu, jandonya ada sekitar 6 orang. 6 orang itu tu. Kalau Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi 15 orang. Jadi suatu ketika dalam riwayat ini ketahuan namanya Abul Abbas itu, dalam satu riwayat itu karena Abul Abbas, jadi dia pergi walimah, pergi kepada suatu walimah, acara walimah pesta perkawinan, teman dia pesta perkawinan. Tiba di situ berjumpalah dengan tis'ah 9 jandanya. 9 jandanya. Bersabak dengan 9. Dihambat ketika dia keluar daripada daripada rumah tempat pesta tadi, dihadang oleh perempuan yang 9 orang tadi. Dihadang. Kalau awak mungkin tak tolak situ lewat mungkin tu kan. Dihadang, tapi dia berani Berani. Jadi Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi, orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Nampak 9 orang itu mulai menghadang dia, 9 orang itu berbaris menghadang daripada Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi. Fakulna, ketika diberanikan, rupanya memang tak ada macam-macam, tidak nak memukul, tidak nak biasa-biasa saja. Ketika Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi keluar, awalnya kaget pas menengok mantan dia tadi, janda tadi yang 9 tadi, itu terkejutnya. Nak lari ke dalam tak mungkin, orang pesta. Jadi macam mana? Bismillah majriha wa mursaha lagi. Jadi dihadangilah oleh Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi. Jadi untuk jangan untuk menghilangkan was-was atau ketakutan daripada Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi, janda-jandanya inilah, mantan-mantannya inilah yang lebih dahulu mengajak bicara daripada Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi. Jadi kata jandanya ini, Abul Abbas. Tu muncul nama Abul Abbas. Abul Abbas, bapaknya Abbas. Dia tidak memanggil Sahal, enggak. Abul Abbas, engkau nak lari ke mana? Kami cuman menanya kaifa halukal an, bagaimana kabarmu hari ini? Kaifa anta ya Abul Abbas, bagaimana keadaanmu hari ini ya Abul Abbas? Jadi kata Abul Abbas, jadi kata Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi, kama tara kama narakum. Jadi kata Abul Abbas, kata Sahal Ibn As-Sa'idi, kan ketika ditanya oleh isteri-istrinya, macam mana kabar? Jadi kalau janda sebut, macam mana kabar abang-bang ni kan? Ikut 9, kalau seorang ya biasalah, ikut 9 yang menghadang. Jadi kata Sahal Ibn As-Sa'idi, keadaanku seperti yang kalian perhatikan hari ini. Jadi macam mana kalian perhatikan? Jadi ada yang memperhatikan abang sedang bahagia, kerana ada 6 lain. Kan 6 tiba ini kan?
9 ada 6 lagi, 4 yang dipakai, berarti ada 2 janda lagi yang tak masuk. Jadi yang satu lagi mengatakan, mak kasihan juga kita dengan abang tu ya, katanya. Apa masalah? Karena pergi walimah sendirian. Ya untung je nak nyoba orang rumah itu kena adang ke 9 ke. Jadi ada yang mengatakan biasa-biasa saja. Jadi dari 9 tadi itu berbeda cara pemahamannya menengok mantan suaminya Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Itu dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sahabat-sahabat Nabi itu memang banyak isterinya. Nampaknya kalau memang untuk menjadi orang hebat, ya memang harus banyak tu nampaknya. Ya kalau tengok sahabat Nabi kan hebat-hebat itu. Orang-orang yang Masya Allah Tabarakallah. Orang-orang yang apa ya memang harus banyak gitu. Awak nak tolak dah awak. Awak cik membaca je. Nak berani tu. Jadi kata kawan, kamu bukan nak berani keceknya lah. Tapi ibu menengok bini keceknya lah. Jadi padahal ibu je nak berani tu beda sebenarnya tu. Jadi lebih banyak ndak beraninya pada ibunya lah. Kalau ibunya tu ketika cekcok tu hilang ibunya tu, tiba beraninya tu. Tapi ketika sedang elok, tak pula berani. Itulah dia. Jadi ndak. Tapi banyak alasan ya yang paling saya lebih cocok dengan pandangan Syekhuna Dr. Yusri Jabir Al-Hasani yang pernah saya sampaikan. Beliau ahli bedah, beliau doktor dalam syariah, beliau alim sekali, itu terkenal dan tokoh sufi tariqah lagi. Beliau doktor, tokoh tariqah sufi, kemudian beliau doktor dalam bidang fiqih syariah juga, beliau alim. Beliau kami ngaji Sahih Bukhari dengan beliau. Jadi kata beliau, yang sunnahnya berpoligami itu setelah tidak adanya istri yang pertama. Itu kata beliau, itu baru hukumnya sunnah. Itu jelas. Ketika Rasulullah tak ada Sayyidah Khadijah, baru Nabi banyak. Nabi nikah dengan Saudah, Nabi nikah dengan Aisyah, Nabi nikah dengan Ummu Salamah, Ummu Habibah, Hafsah, banyak. Begitu juga dengan Sayyidina Ali. Ketika meninggal Fatimah, tak berani dia untuk berpoligami. Tapi setelah meninggalnya Fatimah, banyak anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an. Jadi kata beliau, yang sunnahnya itu bukan berarti ketika bini yang pertama masih ada kemudian kita berpoligami, kata beliau. Itu tidak sunnah menurut pandangan beliau seperti itu, begitu. Ya bagi awak nan takut ketik, kau bolehlah pakai alasan itu tu ya. Jadi ketika tanya apa ndak Ustaz, apa ndak ta'addud, dan ndak ta'addud dan pakai pendapat Syekh Yusri. Pada pendapat Syekh Yusri itu nomor sekian yang paling pertama tu memang dia takut ke bini. Gitu dia. Ya. Nak mungkin lah ya, susah juga kita untuk menjelaskan. Awak tabang ke mana-mana ceramah, inyo di rumah aja mengasuh anak. Mengasuh anak ni susah ni. Melihat anak menangis, anak surang, berdua bercokaknya macam mana, menyuapkan makannya apa segala macam. Kita masih bisa enak makan di luar, enak jalan ke mana-mana, terbang ceramah ke sana ke sini, pergi ceramah ke sana ke sini. Ini dengan anaknya. Nak siang kah hari, malam kah hari, panas kah, hujan kah, ini dengan anaknya. Tiba-tiba ini dapat info, rupanya abangnya lah ada pula dengan orang lain. Kira-kira macam mana itu tu ha. Ambo itu yang belum bisa lah. Kalau bisa mau menepis itu tu mungkin bisa bertambah cik. Pulang keluar dari rumah subuh, anak masih tidur. Nanti balik ke rumah ba'da kajian Isya jam 9:30, jam 9. Anak pun dah tidur. Isteri pun macam itu. Tengok ini la ilaha illallah. Jadi ya bukan berarti kawan-kawan yang berpoligami itu tidak sayang ke bininya, sayang ke anak-anak, mungkin sayang. Cuman sudah dapat nampaknya cara untuk menepis itu. Kalau ambo lu dapat rasanya lain. Lu dapat lain. Tak kalau ada bumbu dari bapak-bapak ibu-ibu boleh kita coba. Tak bisa rasanya. Macam mana? Balik ke rumah, tengok la ilaha illallah. Pernah dicoba. Uminya baik ke lapau pergi belanja. Cuman 1 jam paling lama. Tinggal anak bertiga di rumah jawab. Onde, itu rasa 10 tahun rasanya. Bertelefon tarikh tu, bertelefon lama le. Copek lah kau anak menangis. Anak menangis je risau tu.
Ini bagaimana kira-kira tu? Anak lah menangi, yang satu ni berkelahi, yang satu ni manjat, yang satu ni tu dia. Berarti memang mental orang paibo tu payah untuk berpoligami nampak. Gitu dia. Jadi kalau ingin hilangkan mental paibo itu. Jadi masyaikh kami di Mesir ada yang ta'addud itu ada yang 3, ada yang 2. Para masyaikh itu juga ada yang di Sudan itu yang musyrif saya, pembimbing saya itu 4 itu. Tapi memang sahabat Nabi SAW yang memang dianjurkan ketika itu berpoligami itu untuk banyak menghasilkan keturunan. Tentu keturunan ini bagian daripada dakwah juga. Dakwah bahwa ini muslim, ini muslim, ini muslim, ini muslim. Gitu dia. Gitu. Ya wak, sekadar membaca aja jadilah kan. Tapi walaupun setelah isteri yang pertama, bukan berarti awak harus capek pula maupun bini yang pertama. Jangan doa Allah bini pertama tu capek payahnya lah. Maka ia tak ambil pula dia untuk poligami Ustaz. Enggak. Itu paubek tangi palamak golak itu tu.